Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa lagi di channel AA Guru Tigarut. Mudah-mudahan yang menonton channel ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua maksud-maksudnya yang baik ya, di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang kita mulai membahas Mas Roy Suryo lagi. Beberapa hari yang lalu Mas Roy itu tidak upload ya di channelnya sendiri. Jadi saya katakan permasalahan ini kemarin hibernasi. Ya, secara orang-orangnya itu masih tetap aktif, tetapi secara tema ya, apa ya kita katakan, bukan kasus atau ya tema lah, secara tema ijazah palsu ini sedang mengalami stagnasi ya, sedang mengalami hibernasi. Mungkin akan mulai mencuat kembali apabila sudah ada langkah berikutnya, dan salah satu ini adalah langkah berikutnya, yaitu Mas Roy melaporkan bill of sale dan Richard ya. Kalau saya tidak salah di dalam video yang lain itu si Richard disebut. Saya mau mengatakan begini dulu ya. Ini adalah pandangan yang buruk di ruang publik ya, saat apa yang terjadi di ruang publik malah menjadi dasar untuk saling mempidanakan. Apa yang dilakukan oleh Bill itu kan yang duluan laporin Roy Suryo tuh, itu jelek. Yang dilakukan Roy Suryo pun jelek juga sama ya. Nah, hanya saja kalau dari Mas Roy ini lebih bisa dipahami karena itu hanyalah sebuah reaksi. Ya, masa dizolimi sama orang diam aja. Dan yang menjadi aktor utama biang keladi kerusakan ruang publik ini adalah Joko Widodo, yang mana saya mengatakan berkali-kali seharusnya meskipun para termul itu menyembah Jokowi sedemikian rupa, tetapi di dalam permasalahan kriminalisasi ruang publik itu jangan didukung, karena pada akhirnya itu akan merugikan diri mereka sendiri. Dan inilah sekarang yang sedang terjadi. Jadi hancur kedua belah pihak. Jokowinya tenang aja dia mah, ya, dan dia mah politisi atuh. Padahal di dalam hukum kan seharusnya sama nih. Jadi Jokowi, Roy Suryo sama di dalam hukum. Jadi dilihat dari perspektif hukum, maka dalam hal ini sebagaimana Roy Suryo sekarang sudah menjadi tersangka, malah jika tidak pra peradilan itu sudah terdakwa, seharusnya bill of sale pun dilakukan hal yang serupa begitu. Nah, nanti kan jadi ketemu di penjara. Kan gak enak ya. Aduh, baik, inilah permasalahan sekarang yang menimpa si bill of sale, pengkhianat Ba'alwi itu ya. Kita saksikan nih apa yang akan diklarifikasi oleh Mas Roy. Kita mulai. Hari ini adalah pemeriksaan terhadap seorang saksi. Betul. Dan Mas Roy itu sudah diminta klarifikasi beberapa hari yang lalu. Sudah. Ya, jadi ini sudah kick off nih Mas Roy. Betul. Ya, sudah kick off dari minggu kemarin. Kalau sekarang ini adalah pertandingan lanjutan. Jadi tadinya offset, sekarang kick off. Ya, jadi sudah diklarifikasi kepada Mas Roy. Kemudian juga hari ini pemeriksaan saksi ya. Nah, pada pemeriksaan Mas Roy sebagai pelapor beberapa waktu yang lalu, Mas Roy jelas mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan tersebut ya, bahwa ijazahnya adalah ijazah atau doktornya palsu, kemudian ijazahnya juga palsu. Ya, meskipun nanti mereka akan mengklarifikasi itu karena ya, harus di beberapa video mereka menyebut bahwa saya tidak menyebut ijazahnya palsu. Ada indikasi ngeles, itu mungkin ngeles. Ya. Tapi ada bukti-bukti video yang ternyata bisa ditarik oleh seorang ahli telematika meskipun itu sudah di take down. Ya. Kemudian pasal yang dilaporkan ini banyak pasal itu. 434 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini disebut fitnah. Ya. Kemudian juga ada pasal 438. 438 ini adalah pasal tentang persangkaan palsu. Ya, jadi akibat dari perbuatan mereka itu kemudian muncul persangkaan palsu di dalam masyarakat. Orang-orang pada menuduh saya memang betul tidak punya ijazah. Padahal sudah jelas. Nah, jadi dan ini kenapa Mas Karlat ini juga saya minta sebagai saksi, karena selain nanti memang sudah ada ya, bukan nanti, memang sudah ada videonya ketika saya ngambil ijazah ini resmi
dari Universitas Negeri Jakarta, dan saat itu diserahkan langsung oleh pihak dari UNJ. Coba yang Ono yang satunya, berani nggak dia datang bawa ijazahnya ke UGM, terus orang UGM juga memegang ijazahnya, Gak ya bakalan. seolah-olah menyerahkan, hanya seolah-olah aja deh gitu. Kalau saya nggak seolah-olah, emang beneran ya gitu diserahkan, ada, dan bahkan transkrip nilainya pun juga ada. Jadi ini semua tidak bohong ya, gitu, transkrip nilainya ada. Nah ini terbaca dengan jelas itu IP-nya berapa, 3,86 atau sangat memuaskan. Nah, ini Nah, itu ada semua ya, beda sama Jokowi, dipinta riwayat keluarnya ijazah aja nggak diberikan sama UGM, apalagi transparan seperti ini. Jadi beda sekali respon Roy Suryo dengan respon Jokowi dalam hal ini. Apabila karena mempermasalahkan ijazah Jokowi yang si Jokowinya tidak transparan, Roy Suryo menjadi terdakwa, apalagi dalam permasalahan ini. Bang Bill, itu jika kita melihat konsistensi di dalam penegakan hukum kepolisian, Bang Bill ini sudah pasti penjara. Ya, atau minimalnya sudah pasti terdakwa begitu. Itu seharusnya. ijazahnya nih. Ya, betul. Ijazah program doktoral Heeh. dari Universitas Negeri Jakarta Ya. yang juga dijadikan sebagai bukti ya. Betul. Ya, Sudah. jadi ini dijadikan sebagai bukti dan dapat diperlihatkan kepada publik. Ah, Ya, Dan dapat siap untuk diperlihatkan. diuji sama siapapun. Dan siap Siap diuji. untuk Diuji. Independen siapapun. Mau Ya. uji ELA, mau uji apa lagi? Digital forensik ya, silakan. Silakan Bill. aja lah Dan semua. yang penting, ya betul. Dan yang penting lagi bukan soal ijazahnya, tapi cara keluar ijazahnya itu bagaimana. Dan saya buktikan, meskipun orang-orang itu cerewet sebelumnya, tanggal 13 Juli orang-orang tuh ribut, wah itu sudah tanggal 15 Julinya, kalau memang ijazah ini nggak benar, tentu akan dipegang oleh UNJ, nggak akan diserahkan. Ini justru diserahkan secara resmi kepada saya. Memang baru diambil, tidak ada masalah, dan memang ijazah ini yang penting ya. Ada tujuan jahat itu. Dibikin di pramuka. Iya, bikin pramuka atau cepat-cepat dicetak. Cepat-cepat gimana ini loh? Tanggal ijazahnya itu jelas ya. Diberikan 31 Januari 2024. Jadi memang ini Bentar, ijazahnya ya emang logikanya si Bill itu cacat ya. Orang BPKB ada di leasing, disangkanya nggak ada PPKB, disangkanya PPKB-nya palsu. Lain soal itu. Itu hanya tidak ada di dalam penguasaan Roy Suryo karena satu dan lain hal, dan itu pun sudah dijelaskan. Mungkin di sini juga akan dijelaskan kenapa ijazahnya sampai disimpan sekian lama di UNJ. Ini udah fix selesai, dan Mas Roy Suryo itu sudah baik loh ya. Sudah mengatakan ini kalau misalkan ada tuduhan apa-apa terhadap ijazah saya, begini loh ijazah saya. Saya menghimbau kepada orang yang menuduh supaya mencabut tuduhannya. Itu sudah dikatakan seperti itu. Tetap aja malah tiap hari bikin ijazahnya Roy Suryo. Lagian apa juga urgensinya ya? Terus sok-sokan ilmiah, sok-sokan bijak. Ini adalah memberantas hoax di media sosial begitu. Hoax di ruang publik. Alah, ya dia hanya yang penyebar hoax. Mana? ini udah lama disimpan di UNJ, disimpan dengan rapi, dan memang baru saya ambil ketika kemudian ya kita sudah ngelihat daripada disimpan lama-lama kita ambil aja deh. Gitu. Semua sudah ada gitu ya. Itu, dan yang penting lagi saya tadi juga kemarin ada tuh orang-orang pada ribut tuh. Coba sebentar, aku pinjam dulu Mas. Oke, Roy. silakan. Ini transkrip Transkrip nilai. nilai, ya. Ya, transkrip nilai pelapor ya. Ya. Mas Roy. Luar biasa nilainya nih. 3,86. Sangat memuaskan ya predikatnya. Memang tidak pakai suma, Ya. karena kalau suma Jokowi berapa? 2. Jumlah itu berarti ya IPK-nya. waktunya pas. Saya memang agak panjang waktunya karena memang waktu itu masih ada di partai. Ya. Dan yang penting lagi nih, baru kali ini saya tunjukkan ya. Waktu itu kan banyak juga yang ribut tuh. Ya, wah itu baru serahkan tuh nggak ada yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang. Kalau saya ada tragedi di rumah, pada ribut aja. Kapan tuh kejadiannya? Emang yang terbakar apanya? Yang jelas ini, saya tadi pagi minta dari kampus Universitas Negeri Jakarta dan saya diberikan pinjaman. Ya, jadi ini saya pinjam dari kampus UNJ karena ini resmi disimpan di UNJ. Jadi ini jelas ya. Kenapa ini asli? Tuh ada embosnya. Jadi ya ini ada embosnya nih. Nih embosnya ada. Ya, di sana juga ada nih embosnya. Kemudian ada tanda tangan asli. Ya, nih saya tunjukkan lah tanda tangan aslinya dari dua. Ini ada promotor dan ini co-promotor. Tuh jelas banget tanda tangan asli. Clear. Tanda tangan para penguji, profesornya ada. Dan dan masih pada hidup. tanda tangan saya yang kemudian benar-benar tanda tangan asli ini di atas meterai pun juga ada. Dan ini bukan baru. Ini ada tahun 2024 yang lalu, dan alhamdulillah di kampus Universitas Negeri Jakarta masih menyimpannya, dan memang kemudian ini saya gunakan. Artinya apa? Saya menyerahkan ke UNJ-nya itu bukan baru kemarin, tahun 2024 yang lalu, ketika selesai ujian tertutup, selesai ujian terbuka, kemudian ada revisi sedikit. Setelah selesai ujian terbuka ini diserahkan. Setelah saya diserahkan, saya mendapatkan yudisium, surat tanda lulus ya. Setelah yudisium, saya wisuda
Jadi semua udah jelas, nggak ada yang terlambat. Memang ada satu yang kemudian belum saya unggah, yaitu hanya repositori. Nggak ada masalah. Yaitu santai-santai dan memang baru diunggah kemarin. Dan kemudian apa? Ya baru setelah diunggah, kemudian orang-orang pada ribut, oh itu baru kemarin naiknya gini. Alah, udah orang-orang pada Saya ribut. bacakan ya, ini disertasinya. Ya. Ini asli. Disertasinya itu Sebentar, judulnya- terus apa lagi yang diminta sama si Bill itu ya? Proses kuliahnya ada, masuk kelasnya ada, disertasinya demikian, tanda tangan pembimbing, promotor ada semua. Apa yang kurang? Ini Roy Suryo itu pidana, itu kan juga masalahnya masalah politisasi dan itu adalah aturan-aturan internal yang mereka mau menerapkan mau tidak ya tidak menjadi masalah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya, tapi terus saja ngomongnya makanya tadi tuh ada apa namanya membuat persangkaan palsu. Nah, dan Roy Suryo tidak serta-merta melaporkan si Bill ini. pengaruh pemberdayaan dan Kecerdasan kecerdasan emosional terhadap inovasi serta aplikasinya pada organizational citizen behavior pegawai BPJS Kesehatan. Ya. Disertasi KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, nomor mahasiswa 764716745. Disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan. Iya, betul. Sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar doktor pada Universitas Negeri Jakarta pasca sarjana tahun 2024. Ya. Nah, Dan itu Jokowi berapa nomor mahasiswanya tuh? ini Cari. adalah lembar pengesahannya ya. Ya, Kita tuh. bicara bukti-bukti aja lah. Tuh. Ini persetujuan Dari Dewan promotor Penguji, dan kopromotor. Ini persetujuan Dewan Penguji. Ya. Siapa saja Dewan Pengujinya? Promotornya adalah Profesor Dr. Hamidah SE MSI, Ya. kopromotornya Profesor Dr. Ari Sabtono SE MPD, Ya. tanggal 9 Januari 2024. Kemudian Ya. tanda tangan. Dan ini yang penting ya, Ya. Prof. Hamidah memang sudah pernah tugas. Jadi beliau memang tidak ada lagi di UNJ, tapi masih karena rumahnya beliau tuh samping UNJ masih bisa mendatangi dan memberikan klarifikasi. Dan yang menarik, Prof. Ari Sabtono itu sekarang justru menjabat sebagai wakil rektor 2 Universitas Negeri UNJ dan beliaulah kemarin juga menerima saya ya dalam memberikan tanda tangan dan sekaligus menjadi orang yang ada di dalam ketika penyerahan ijazah asli ini ya. Jadi ijazahnya tuh diserahkan waktu itu langsung ketika masih ada Prof. Ari Sabtono. Oke. Ya, dan Ya, dan rame-ramenya kan di medianya para termul itu mengatakan UNJ dituntut untuk mencabut gelar Roy Suryo, ya berarti ada. Ya, masalahnya sebelum mengatakan seperti itu, para termul itu sempat mengatakan dokternya Roy Suryo itu palsu. Itu banyak videonya itu. Tapi tadi katanya sudah di take down. Ya, saya melihat ada itu sangkaannya. Dokter palsu. nama pengujinya ada di belakang. Kemudian Ini tanda tangannya juga, ketua ya. Dewan Sidangnya Profesor Dr. Dedi Purwana, Ya, kemudian itu adalah sekretaris Profesor Direktur Dr. Pasca Hamidah Sarjana. SMSI. Ya. Kemudian kalau dilihat dari bukti persetujuan hasil Ada berapa orang tuh? perbaikan 7 orang. disertasi. Ya. Kemudian nama dosennya, ketuanya tadi Profesor Dr. Dedi Purwana, promotor Profesor Dr. Hamidah, kopromotor Profesor Dr. Ari Sabtono. Ya. Pengujinya ini 1 2 3 4 5. Prof. Dr. Hafid Ya. Abbas. Jadi ya. total penguji itu total adalah 7 orang ya. Betul. Dan ini semua gelarnya profesor. Yes. Ya, penguji itu adalah Profesor Dr. Hafid Abbas, Profesor Dr. Usep Suhud, MSI PhD, Ya. Profesor Agung Darmawan Budadi MM, Ya. Profesor Dr. S. Panca Jati MSI MA sebagai penguji luar ya. Ya. Dan ini tanggal Macam-macam mereka tanda tangannya tanda karena ini perbaikan ya, karena ini perbaikan ya. Tanda tangannya juga macam-macam. Tapi persetujuan Dewan pengujinya itu pada tanggal 9 Januari. Ini Ya, ada yang ada yang 9, 9, ada yang macam. 18 ya gitu. Ya. Kemudian ini surat pernyataan Ya itu asli tanda asli tangannya. tanda tangan bermaterai. Ya, tuh. Nah, jadi inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti Ya. karena ada lagi saya lupa Mas Roy. Ah. Selain pasal 434 Ah. KUHP atau pasal 438 KUHP, Ya. ada juga pasal 441. Apa itu? Pasal 441 yaitu adalah pencemaran dilakukan dengan informasi elektronik. Ya. Kemudian juga pasal 126 yaitu perbuatan berlanjut. Kemudian ada pasal 20 penyertaan tindak pidana dan ada pasal 391 yaitu memberikan suatu pernyataan Banyak pokoknya pasalnya. membuat surat palsu. Ya. Jadi Ada ini itu surat. pasalnya banyak banget ini Mas Roy ya. Ada ya Dan karena alhamdulillah kemarin Mas Roy sudah memberikan klarifikasi dan semua bukti-bukti. termasuk yang menarik ya ini kita keluarkan sekarang ya Mas Farhat sama Mas Ages dan semua pemirsa YouTube ini juga akan lihat ya bahwa disertasi saya sudah kemudian diterbitkan buku pandan buku itu sudah mendapatkan sertifikat hak cipta. Hak cipta. Nih sertifikat hak ciptanya sudah terbit juga. Ini pengakuan terhadap disertasi Mas Roy Ya. dari negara. Heeh. Saya bacakan saja. Surat pencatatan ciptaan Ya. dikeluarkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap nama pencipta KRMT Roy Suryonuto di Projo bersama Profesor Dr. Hamidah, karena tadi adalah pembimbingnya ya, Pak ya. Dengan judul sama tadi ya, yaitu peningkatan pemberdayaan kecerdasan emosional terhadap inovasi pada organisasi citizenship behavior pegawai BPJS Kesehatan. Jadi artinya yang disebut disertasi hasil plagiat lah, ini sudah terbantah dengan ini. Dan turnitinnya ya itu ada juga sudah hasil ujinya, sudah kita serahkan. Sudah diuji juga hasil turnitinnya. Dan ini bukan baru ya. Bukan baru ya. Ini tahun ini sama. Ini tanggal penciptaannya tanggal 16 Januari Januari 2024. Jadi bukan kemudian buktinya buru-buru. Buru-buru gabah kita keluarkan. Nah, itu Mas. Oke. Sama turnitinnya juga. Turnitinnya. Ayo Bill ya, rasain ente kapok. Makanya jangan jadi pengkhianat ya. Masa ada udah malu. Adalah tools untuk mendeteksi adanya plagiarisme terhadap hasil karya ilmiah, dan berdasarkan hasil turnitin yang juga sudah disampaikan kepada penyidik, itu yang digunakan resmi oleh UNJ itu adalah 17%. Betul. Sementara UNJ mematoknya maksimal 20%. Pemeriksaannya juga tidak bisa abal-abal ya, nggak bisa orang tiba-tiba pakai ini gitu. Yang memeriksa adalah kampus resmi, dalam hal ini harus Universitas di Jakarta, dan ditandatangani oleh profesor yang kemudian mengamin itu. Kemudian foto-fotonya juga ada jelas ya, nih. Ini foto-foto ketika saya ujian terbuka waktu itu. Bahkan ada ujiannya udah ada. Itu, ada foto ujian terbuka kalau sudah pakai toga. Itu kalau memang belum pernah ujian terbuka ya kayak gitu itu. Memang awalnya saya masih pakai jas. Ini. Kemudian ketika kemudian begitu selesai dinyatakan lulus, pakai toga. Ini nomor LP-nya. Ya, itu Nomor LP-nya. Nah, kalau ada yang tanya. Kalau ada yang mau lihat silakan LP-nya. Kemudian ini orang-orang yang tadi, profesor-profesor yang tadi itu beliau-beliau ada di sini nih. Yang bertanda tangan. Ini ada di sini. Ayo mana Jokowi yang kayak gininya? Nggak ada. Ya malu-maluin. Yang udah jelas seperti ini kok dipermasalahkan. Yang nggak jelas kayak Jokowi kok dibela. Bill, tobat, malu. Ada tangan. Dan ini saya berada di samping standing banner. Kemudian ini terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2024 yang lalu. Saya mau tanya, saya mau tanya Mas Roy. Apa yang membuat Mas Roy kemudian membuka LP ini di Polda Metro Jaya? Ya karena jahat sekali apa yang dilakukan oleh dua orang ini ya, yang Taufik bin Fakih dengan si Richard Hutaju ini, dan bahkan sudah mempengaruhi orang yang lain, dan bahkan sekarang itu sudah mempengaruhi juga ada orang yang nggak tahu menahu, ya tiba-tiba belagak sok menjadi ahli hukumnya masyarakat, kemudian menggugat UMJ juga ke Petun, ya gitu. Nanti Siapa kita itu? aja tuh ya. Gitu karena legal standingnya apa, gugatannya juga ngaco ya gitu. Artinya sudah mulai ada persangkaan palsu di masyarakat yang kemudian mereka mengira gelar dokter saya palsu. Terus saya dirugikan. Karena apa? Karena ada orang kemudian menjadi jangan-jangan Mas ini gelarnya palsu nih. Kemudian bahkan si Bill itu ya, itu bahkan sudah menyamakan waktu itu. Oh, ini dua orang ini respon dari ini sama-sama maling. Sama dokternya palsu, maling. Itu maling. Bahkan dia mengucapkan kata yang sangat kasar ya. BAJINGAN. Itu ada itu. Dan sudah diserahkan sebagai barang. Sudah serahkan sebagai barang bukti. Artinya itu cukup ngaco dan dilakukan tiap hari. Ini si Richard ini tiap hari kayak minum obat ya, pagi siang sore muter rekaman lama, dia ambil pokoknya orang-orang yang pokoknya yang ngomong yang ngawur aja, pokoknya diambil dikumpulkan dia, kemudian diputar-putar gitu aja. Kualitas dokter kok kayak gitu ya, ngaco lah. Dokter itu statementnya sendiri asli penelitian katanya begitu. Dia malah ngambil orang-orang yang cuma ngaco dari pinggir jalan aja juga diambil. Ya, dan kemudian di satu lagi foto ini jelas ya, ada orang yang kemudian bilang itu fotonya rekayasa karena dianggap karena masih kosong. Ya memang waktu itu ketika tanggal 6 Maret tahun 2024 sudah di Sentul National Convention Center, saya memang datang awal. Dan ketika datang awal, boleh dong foto duluan. Iya, panitia kemudian Pak Roy maaf, Bapak nggak usah di luar. Memang betul. Ya itu kalau ada orang yang iri, Roy Suryo kok boleh masuk duluan, ya terserah saya boleh masuk. Mas Roy, tapi kalau foto ini sebenarnya kalau dari sisi ini pendukung aja. Tapi yang penting adalah tadi disertasinya asli, ijazahnya asli, transkrip nilainya asli, hasil turnitinnya asli, sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, selesai. Ini karena ada orang bilang ini rekayasa itu kok masih kosong. Ya kosong. Karena apa? Orang-orang belum pada datang, saya udah datang. Justru harusnya diapresiasi datang pagi awal, dan kemudian ini yang masih yang bareng-bareng ya itu ada saya bersama istri dan bersama keluarga. Saya kira itu dulu sebagai pembuka. Sekarang saya mau ke Bang Farhan. Bang Farhan kan hari sebentar, ini Bang Farluk itu kalau tidak salah ya juga menjadi terlapor sama
Bill pengkhianat Balu itu. Kita terusin Oke, dulu nih. sekarang saya mau ke Bang Farhan. Ya. Farhan. Ya. Bang Farhan kan hari ini diperiksa Yes. ya di Polda Metro Jaya sebagai salah satu saksi. Ya. Yang katanya pada tanggal 15 Januari, tanggal 15 Juli, mohon maaf, pada saat Mas Roy pergi ke UNJ Ya. mengambil ijazahnya, Bang Farhan sempat ikut ya. Ya. Dan kemudian yang kedua, Bang Farhan juga ikut dalam mungkin quote and quote mendebat. Nah. Betul. Mendebat dua terlapor ya. Dua terlapor. Ya, baik dalam Kalau si- akun TikTok si maupun juga siapa? dalam akun Si Richard saya tidak mendebat, cuma Tidak mendebat, ya? mereaksi. Oh, bereaksi. Tapi kalau Mereaksi, Bill mendebat. mendebat. Dan saya sempat memberikan video tantangan untuk debat sebagai klarifikasi. Sebagai seorang yang konten kreator bertanggung jawab secara moral, Ya. seharusnya ketika di challenge untuk mempertanggungjawabkan argumentasinya, karena ini kan bisa mempengaruhi massa ya Pak. Ya, betul. Seharusnya dia bersedia untuk melakukan debat atau diskusi. Ya. Pertanggungjawaban dia. Dia mau nggak debat? Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Cemen Dan itu. justru malah mencari celah untuk melaporkan saya bersama Pak Roy di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang Jadi saya dia nggak mau debat. tidak mau. Anehnya di situ, padahal saya di situ jelas apa yang dia sampaikan terkait dengan tindak pidana itu sudah saya bantah. Dia mengatakan bahwa ketika dia membuat bantahan terhadap konten saya, Pak Roy dan Pak Gofood, dia mengatakan bahwa dia tidak ada untuk niat atau meminta UNJ mencabut gelarnya. Nah ini kebohongan kamu, Bill. Ini yang kita simpan selama ini sebagai senjata. Kebohongan Karena apa? Dia membuat sebuah petisi untuk meminta dukungan mencabut gelarnya Roy Suryo. Artinya yang kamu ucapkan itu tidak sinkron dengan apa yang kamu ucapkan di video bantahan saya. Bukannya kamu berani mendebat, kamu malah ngeles di situ, ya. Dan yang Nah, kedua, itu yang apa disebut otak kosong ya. Bukannya ngeluarin isi otaknya, malah lapor polisi. Nah, itu mah bukti emang otaknya kosong. Bill, ya malu ente tuh Bill, malah berkongsi dengan orang yang mencoba untuk menghapus Baalwi dari Indonesia. Ya, malu, tobat Bill, tobat, malu. itu adalah undang-undang yang kamu gunakan atau aturan rektor UNJ. Sangat tidak logis kalau kamu mengatakan ini adalah kesalahan dari Pak Roy. Karena Pak Roy ini udah lulus. Artinya peraturan UNJ yang kami gunakan yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 di pasal 14 yang terkait dengan pidana yang sudah inkrah dan itu bisa mendeo. Kamu lupa membaca di ayat 4-nya. Di ayat 4 itu tidak akan bisa terjadi deo kalau rektor tidak menandatangani. Artinya itu bukan kesalahan Pak Roy Suryo dan Pak Roy Suryo sudah lulus. Nah, dalam azas hukum itu Bill, saya ajarin sekalian nih ya. Saya serahkan sama kamu sekalian ya, saya ajarin sekalian bahwa hukum itu tidak bisa berlaku surut. Itu yang pertama. Namanya asas non retroaktif. Betul. Yang kedua, dasar hukum atau aturan yang kamu gunakan itu harusnya kamu menginduk kepada yang lebih tinggi. Kenapa? Lex superior derogate lagi priori. Hukum yang lebih atas itu tidak boleh dikalahkan yang di bawah internal dan itu kamu bisa baca di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 42. Bagaimana syarat untuk melakukan cabutan terhadap gelar S3-nya doktoral itu harus melalui satu yang kejahatan luar biasa, yang kedua adalah plagiat yang dilakukan. Nah, inilah yang seharusnya kamu pelajari. Saat itu seandainya kamu mau berdiskusi, Bill, sebenarnya masalah ini bisa kita selesaikan dengan jantan, dengan tingkat intelektualitas yang sama-sama kita punya untuk memberikan pencerahan tanggung jawab moral kita sebagai konten kreator. Tapi sayang kamu menggunakan framing opini untuk mempengaruhi opini orang lain. Bang Farhan. Iya, ini. Farhan, mohon maaf. Malah pakai polisi sebentar. Ini yang saya maksud ya. Ini ruang publik jangan dikotorin dengan saling lapor melapor, kriminalisasi. Nah, ini malah sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, sudah menjadi sebuah norma di Indonesia itu orang ngomong di media sosial lah kok malah dikriminalisasi, dan itu diamini oleh pegiat media sosial itu sendiri, oleh pegiat ruang publik itu sendiri. Lucu ya. Dalam hal ini saya katakan ya, bukan salah. Ini adalah pemandangan yang menjijikan, pemandangan yang tidak menarik bagi para intelektual itu. Pemandangan seperti ini saling lapor-melapor. Hanya saja Roy Suryo itu dia bisa lebih difahami dalam hal ini. Kenapa? Karena ya tadi, masa dizolimi sama orang lah, kok diam saja. Dalam hal Roy Suryo yang pertama kali dilaporkan itu, kalau misalkan ini sedari awal tidak ada lapor-melapor, ini hanya akan menjadi pembicaraan publik dan saling mengambil hati publik, saling mengambil opini publik. Di situ sudah selesai ruang publik itu. Ya, jangan masuk ke dalam ruang kriminalisasi. Kenapa Nggak elok. justru orang sekarang menyerang Mas Roy dari sisi ijazahnya, padahal sudah clear and clean bahwa ini adalah ijazah asli, meskipun baru diambil tanggal 15 Juli ya. Ya nggak masalah mau diambil tanggal berapa, nggak masalah. Karena berdasarkan keterangan Mas Roy di penyidik, Mas Roy itu baru ngambil karena memang saat itu dia tidak terlalu membutuhkan lagi ijazah. Iya.
ya, sehingga pada saat karena Mas Roy sudah selesai di Sudah. politik ya, anggota DPR, menteri, sehingga tidak dibutuhkan lagi mungkin untuk itu Melamar. Jadi Iya. masih tertinggal di universitas. tapi Dan memang itu banyak yang melakukan. banyak. Tapi memang ada yang lucu, ada yang sudah tidak lagi di politik, tapi legalisasi ijazah kemarin pada Agustus tahun 2026. Padahal ijazahnya katanya tahun 85. Itu ada ya, ada ya. Jokowi. Kan siapa Mas Roy? Ada lah, si Ono lagi. Tapi yang jelas gini, ada lagi tambahan biar ini apa Bang Farhan juga. Jadi tadi disampaikan kan bahwa apa yang kemudian kemarin dituduhkan ya dengan semena-mena dituduhkan dengan ngacuk itu, ya itu kan kemudian sudah coba dibantah oleh Mas Farhan. Betul. Terima kasih sekali lagi. Dan saya nggak minta ya tadi dalam berita acara klarifikasinya beliau Saya juga tidak sampaikan. minta. Ya, Saya benar-benar atas keinginan niat sendiri. Betul. Karena saya sebagai konten kreator melihat akan sangat berbahaya buat framing opini yang akan menjurus kepada fitnah. Dan itu harusnya dilakukan semua konten kreator bahwa ada tanggung jawab moral kita untuk membuat berita yang baik. tiba-tiba ada orang ya nggak ada junjungannya terus kemudian muncul lah. Kalau saya melihat ini mensreanya udah keluar nih niat jahatnya. Jadi dua orang ini dan yang paling jahat lagi apa? Yang perlu dilihat. Saya mungkin tidak perlu membuat laporan ini ya kalau tidak kemudian didahului duluan. Jadi laporan polisi Nah, itu itu. ini tuh kalah cepat sebenarnya dengan laporannya Bil Fakih. Dia itu sudah laporin saya dulu. Sama saya berdua, Iya, berdua. berdua ini kami itu dilaporkan dulu netizen. Jadi Mas Roy dan Bang Farhan dilaporkan Dilaporkan duluan. Jadi sebelum Oh, kami itu. lapor ya. Berarti kalau profit ini apa? Propat ini lupa lapor. 5 Juli itu udah ada orang yang lapor. Lupa Betul. lapor. Saya baru 25 Juli. Memang meskipun ada. Tapi yang lucu lagi, si Richard itu juga bikin LP, ini LP-nya Richard ini. Ya, ini tanggal 26 Juli Di Polres di Polres Tangerang. Ya gitu. Ini kan aneh banget nih. Orang-orang ini, mereka yang kemudian berbuat duluan, mereka yang kemudian lapor-lapor duluan meskipun Lapor. Ya, meskipun mereka katanya lapornya gara-gara hal lain ya, gara-gara kaos atau apa gitu. Itu aneh. itu nanti tinggal bagaimana cara pembuktiannya aja kan Mas Roy ya. Iya, Oke. gitu. Apalagi Sebentar Mas Roy, ada satu yang menarik Ya, yang tadi menurut saya ini Bang Farhan ini ternyata saksi rasa ahli loh. Oh, luar biasa. Luar biasa loh. Iya, iya. Dan saya salut sama Bang Farhan ketika memberikan keterangan Soal bahkan Turnitin bahkan penyidik sendiri sampai wah, ini saksi apa ahli nih? Ini cocok juga kita jadikan ahli nih. Memang ahli. Ternyata Bang Farhan tadi membantah pernyataannya salah satu terlapor ya soal mungkin dua-duanya juga menyatakan bahwa apa namanya Terjadi plagiarisme. plagiarisme terhadap terutama untuk videonya si Richard. Richard menyebut secara terang bahwa tingkat plagiarismenya 90%. Kacau itu. Saya mau tanya Bang Farhan sesuai dengan yang tadi Abang sampaikan di penyidik. Saya juga pengen belajar juga. Bagaimana apa sih fungsi daripada Turnitin? Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan bukan ijazah ya, hasil disertasi ilmiah itu dia plagiat. Kemudian berapa batas toleransi nilai dari Turnitin yang tadi Abang jelaskan ya. Dan para netizen, para penonton, saya mau menyampaikan begini, saya juga baru kaget juga. Bang Farhan ini, mohon maaf ya, kita mengapresiasi ya Mas Roy. Ternyata istrinya adalah juga doktor Luar biasa. dari Leeds University Inggris. Luar biasa, makanya saya banyak belajar juga dari Bang Farhan. Ini Istrinya Leeds ya? bukan sekedar Bradford tapi Singapura. Kacau lagi itu. Ini biasanya terbang ke Singapura. istrinya Bang Farhan. Oh, Bill, mampus. Bill, mampus. Ini emang kalau orang-orang cerdas, orang-orang pintar gak bakalan ada di wilayahnya para termul itu, gak bakalan ada ya. Ini Aduh. Mas Roy, Iya. S3 dari Leeds University, tahu nggak bidang apa? Nah, MIPA, kimia. Bidang kimia. Oh, mantap. Kimika itu ilmu yang nggak mudah itu. Nanti berarti silakan menganalisis yang namanya H2SO4 alias asam sulfat. Izin menjelaskan tentang Turnitin yang tadi Abang sampaikan penyidik, mungkin juga para pemirsa biar paham apa itu Turnitin dan Turnitin yang berulang-ulang itu akhirnya mengakibatkan apa dan baik, ini akan menarik ya. Silahkan lihat ke sumber videonya sendiri. Ini akan daging semua yang dibicarakan oleh Mas Farhan Parparluk itu. Baik ya, ini beberapa waktu ke depan akan mulai ramai lagi. Jadi kita punya fondasi memahami lebih dalam lah ya. Bagus, Mas Parluk udah merapat lebih erat lagi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan besok lusa lah insya Allah mungkin dia akan meledak lagi permasalahan ini. Bill, tobat ente, tobat. Malu, amit malu. Ya, demikian. Semoga para termul cepat binasa. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.